azza wa jalla, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita nikmat hidayah, nikmat iman, nikmat Islam dan kesehatan, sehingga pada siang hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa beribadah, kita masih bisa berpuasa, kemudian masih bisa melaksanakan kewajiban kita juga melaksanakan salat zuhur secara berjamaah. Kemudian kita diberikan kesempatan untuk bisa duduk dalam majelis ilmu. Mudah-mudahan duduknya kita di sini berkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi tambahan kebaikan yang akan kita di hari kiamat kelak. Amin. Salawat dan salam kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada putra-putri beliau, kepada istri beliau, kepada para sahabat beliau, dan juga seluruh orang-orang yang mengikuti jejak beliau hingga hari kiamat kelak. Ikhwani fillah, jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari-hari ini kita masih di hari bulan Ramadan. Saya ingin mengingatkan kepada diri saya pribadi dan juga kepada antum sekalian atau bapak-bapak sekalian, maka perbanyak beribadah di hari-hari ini, karena pahala amalan saleh yang dikerjakan di bulan Ramadan itu tidak sama dengan pahala amalan saleh yang dikerjakan di selain bulan Ramadan. Kenapa? Pahala di bulan Ramadan itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan terlalu banyak dalil menjelaskan hal tersebut. Makanya Nabi SAW itu kalau sudah datang bulan Ramadan, beliau sangat dermawan. Dalam hadis disebutkan, karena Nabi SAW ajwadan nas. Nabi SAW itu adalah orang yang paling dermawan. Wa kana ajwaduhu ma yakunu fi Ramadan. Dan kedermawanan Nabi itu lebih melesat lagi tatkala di bulan Ramadan. Wa kana ajwaduhu karihil musanah. Bahkan kedermawanan Nabi itu seperti angin yang berhembus. Jadi Nabi bedakan kedermawanan Nabi di bulan biasa dengan kedermawanan Nabi di bulan Ramadan. Kenapa? Alasannya kata para ulama, karena pahalanya berbeda. Tatkala amalan saleh dikerjakan di bulan biasa dengan di bulan Ramadan itu pahalanya berbeda. Contoh misalnya dalam hadis disebutkan tentang ibadah umrah jemaah. Ibadah umrah kata Nabi, apabila dikerjakan di bulan Ramadan, maka pahalanya itu setara dengan pahala haji. Luar biasa. Ibadah yang kita mungkin kerjakan cuma 4 sampai 5 jam di bulan Ramadan, ternyata bisa mendapatkan pahala seperti haji yang ritualnya itu mungkin berhari-hari. Maka ini kesempatan yang Allah SWT. Jangan sampai kita menyia-nyiakan waktu-waktu kita di bulan Ramadan ini, karena kalau kita sia-siakan maka ini akan menjadi suatu hal yang merugi bagi kita. Lihat para penghuni kubur dikatakan Ibnu Jauzi, mereka kalau ingin hidup maka mereka akan berangan-angan untuk bisa hidup di bulan Ramadan meskipun hanya sehari. Kenapa demikian? Karena sehari di bulan Ramadan ini bisa memberikan dampak kebaikan yang sangat besar untuk kehidupan akhirat seorang manusia nanti di hari kiamat. Allah Taala. Khawani fiddin, jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan siang hari ini saya akan masuk pada pembahasan selanjutnya berkaitan dengan Kitabul Jami', yang pembahasan ini sangat relate dengan kondisi kita di bulan Ramadan. Yang tidak lama lagi setelah kita keluar bulan Ramadan, kita akan menemui suatu hari raya kaum muslim, hari Id, yang dimana di hari-hari tersebut kita sebagai seorang muslim itu biasanya membangun tali silaturahim dan juga tali ukhuwah. Makanya pada pembahasan ini yang kedua dalam bab Kitabul Jami', Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan tentang bagaimana pentingnya menyambung silaturahim. Khawanifiddin jamaah SWT, sebelum saya masuk dalam hadis tadi yang disebutkan oleh Ibnu Hajar tentang silaturahim, saya ingin jelaskan dulu konsep silaturahim dalam agama Islam. Hal pertama yang perlu dipahami jamaah SWT, silaturahim kalau kita kembali dalam KBBI kita, ternyata maknanya itu ukhuwah dalam syariat, yaitu menjalin persaudaraan bersama kaum muslimin. Ternyata makna ini kalau kita bawa ke makna silaturahim dalam syariat, ternyata tidak pas. Ternyata tidak pas. Karena silaturahim dalam agama Islam, dalam syariat Islam, dalam hukum Islam itu adalah menyambung hubungan kekerabat, hubungan dengan kerabat-kerabat kita yang memiliki hubungan nasab, entah mahram kita atau tidak. Intinya silaturahim ini
menyambung hubungan dengan kerabat-kerabat yang memiliki keterkaitan nasab dengan kita. Adapun menjalin hubungan dengan sesama kaum muslimin dalam konsep Islam, dia tidak disebut dengan silaturahim, tapi disebut dengan menjalin tali ukhuwah Islamiyah. Kenapa ini perlu dibedakan jemaah? Karena pahalanya berbeda. Pahala menyambung silaturahim dengan pahala menjalin tali ukhuwah Islamiyah di antara kaum muslimin ini berbeda. Sepakat para ulama dua-duanya baik dan dua-duanya sangat dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja kalau kita berbicara tentang skala prioritas, maka lebih prioritas silaturahim, yaitu membangun hubungan dengan kerabat-kerabat kita. Baru setelah itu dengan sesama kaum muslimin. Yang menjadi permasalahan di dalam negeri kita, saya khawatirnya tatkala ada orang dia menyambung hubungan dengan teman-temannya, atau mungkin dengan reunian dengan teman-teman kampusnya, atau mungkin teman sekolahnya, terus dia sudah merasa bahwa dia sudah sedang menjalankan ibadah menyambung silaturahim. Maka ini keliru kalau dalam syariat Islam. Tapi yang benar reunian yang tadinya itu adalah menjalin hubungan tali ukhuwah Islamiyah. Kata jamaah sementara keutamaan disebut dalam hadis tentang silaturahim ini tidak sama dengan keutamaan tatkala seorang menyambung hubungan tali persaudaraan dengan kaum muslimin. Maka pada kesempatan ini jamaah sementara saya akan sebutkan beberapa hadis disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar rahimahullah taala berkaitan dengan keutamaan menyambung silaturahim. Jamaah semoga dan pada sementara hadis pertama yang dibawakan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala, beliau membawakan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala, seorang sahabat yang sangat mulia. Abu Hurairah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahabba, barang siapa yang ingin an yubsata lahu fi rizqihi, yang rizkinya ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa yunsa'a lahu fi athari, dan dia juga ingin umurnya ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, falyasil rahimah, hendaknya dia sambung silaturahim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari nomor 5986. Saya ulang hadisnya jemaah. Nabi menyebutkan man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi athari falyasil rahimah. Barang siapa yang ingin rizkinya ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan ingin umurnya juga ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya dia sambung silaturahim. Ikhwani fillah jamaah semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis sangat mulia, sangat agung yang mengajarkan kita tentang suatu amalan saleh yang mendapatkan ganjaran di akhirat bahkan juga di dunia. Kita hidup di dunia jamaah semata, kita ingin hidup bahagia di dunia, kita ingin hidup bahagia di akhirat. Bahagia di dunia, mati masuk surga. Ternyata konsep ini pun bisa dialami oleh seorang muslim. Artinya di dunia dia diberikan kelapangan. Kita tahu di dunia ini biasanya setiap orang itu menjadikan standar kebahagiaan itu dengan harta. Sebenarnya tidak tetap, tapi memang harta bisa membuat seorang bahagia. Nah, tatkala seorang diberikan kebahagiaan dengan harta, ini bisa-bisa saja didapatkan oleh seorang muslim. Caranya bagaimana? Dengan beribadah. Contohnya ini jamaah sekitar dia. Tatkala seorang menyambung silaturahim, Allah Subhanahu wa taala bisa mengajarkan bagi dia rizki, bahkan juga umur yang ditambahkan. Luar biasa. Kita kalau diberikan umur panjang jemaah, diberikan rizki, kemudian kita pakai untuk beramal soleh, ini suatu keutamaan yang sangat mulia. Maka dalam hadis Nabi SAW menyebutkan khairun nas, sebaik-baik manusia, man tala umruhu wa hasuna amaluhu, itu orang yang umurnya panjang dan amalannya baik. Dan kita temui ada orang seperti itu jemaah, yang umurnya panjang ternyata umurnya itu bermanfaat, dengan hartanya dia sedekahkan kepada orang. Kita pengen seperti itu. Nah, jemaah swasta, hadis ini menjelaskan kepada kita ada beberapa faedah. Yang pertama,
tatkala kita beribadah kemudian dengan mendompleng urusan duniawi yang pernah dijanjikan oleh Nabi atau dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sama sekali ini tidak merusak keikhlasan kita. Saya ulang, tatkala kita beribadah kemudian dengan niat sedikit untuk mendapatkan dunia sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi dan juga oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sama sekali ini tidak merusak keikhlasan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ada sebagian orang mengatakan, udah kita ibadah itu fokus saja kepada Allah, jangan sampai kita minta-minta yang lain. Bahkan gak perlu minta surga, udah intinya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan kita ada niatan lain, maka kita tidak ikhlas. Maka yang seperti ini keliru. Bukankah Nabi memotivasi? Ayo kaum muslimin, siapa yang mau silaturahim, nanti umurnya ditambahkan, rezekinya juga ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti boleh kita beribadah dengan sedikit niatan untuk dimudahkan urusan dunia kita. Tapi dengan catatan kata para ulama, niatan dunia tersebut tidak boleh mendompleng niat ketaatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita tak boleh murni kita menyambung silaturahim untuk cari kaya doang. Kalau ini keliru. Tapi kalau kita bersilaturahim dengan niat mencari pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita domplengkan niat sedikit, mudah-mudahan rezeki saya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan wasilah ini umur saya ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kata para ulama, ini sama sekali tidak mengurangi keikhlasan seorang hamba. Tapi tentu yang terbaik seorang beribadah bersilaturahim, ya dia bersilaturahim hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Mau urusan ditambahkan atau tidak, ini dia tidak pikirkan. Tapi kalaupun dia pikirkan, maka nggak masalah. Yang penting tidak mendompleng tujuan dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa sekali lagi? Karena Nabi lah yang mengajarkan kita, yang Nabi yang memberikan motivasi. Dan hadis-hadis seperti ini banyak. Contoh misalnya ibadah umrah jemaah. Nabi menyebutkan umrah satu ke umrah berikutnya itu bisa mengikir kemiskinan sebagaimana pandai besi menghilangkan karat pada besi. Bayangkan uang kita keluarkan 30 juta, 40 juta, bahkan sampai 50 juta. Kata Nabi, itu bisa menghilangkan kemiskinan. Caranya gimana? Urusan Allah Subhanahu wa taala. Sama juga dengan silaturahim, ya Pak. Silaturahim itu butuh modal. Misal kita pergi ke mengunjungi keluarga kita, mungkin di kampung di Surabaya atau di mana, kita dari Jakarta, kita beli tiket itu duit keluar. Bahkan kalau kita bawa satu keluarga, misalnya 3 orang, 4 orang atau 5 orang, kali-kali pulang balik, duit keluar. Tapi kata Nabi SAW, rizkimu bakal ditambah sama Allah Subhanahu wa taala. Caranya gimana? Ya urusan Allah Subhanahu wa taala. Kita cukup beriman dengan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini konsep pertama yang perlu kita pahami. Yang kedua, jemaah sekalian, para ulama khilaf apa makna ditambahkan rezeki, apa makna ditambahkan umur. Sebagian ulama menyebutkan ini hanya bahasa kiasan dari Nabi SAW. Kenapa? Karena takdir itu tidak akan pernah berubah. Kalau sudah dicatatkan 40 tahun, ya 40 tahun. Kalau dicatatkan rezekinya cuma 100 juta, ya 100 juta, tidak akan pernah berubah. Terus bagaimana makna hadis ini? Kata mereka, maknanya adalah Allah memberikan keberkahan. Artinya umurnya tetap 40, tapi dengan umur 40 dia bisa mengerjakan amalan soleh yang harusnya dikerjakan selama 60 tahun. Jadi Allah tambahkan umurnya bukan dari sisi kuantitas, tapi dari sisi kualitasnya. Amalan yang sedikit tapi bisa berdampak besar. Sebagai ulama menyebutkan demikian. Demikian juga rezekinya. Rezekinya sedikit, tapi rezekinya itu berkah sehingga seperti seakan-akan dia memiliki rezeki yang banyak. Ini pendapat pertama. Kenapa? Alasannya karena takdir itu tidak akan pernah bisa berubah. Pendapat kedua mengatakan enggak, benar-benar ditambah secara kuantitas. Benar-benar umur ditambah, benar-benar rezeki ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus gimana pertanyaannya? Kan takdir sudah ditetapkan. Bukankah Nabi menyebutkan rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf? Pena sudah diangkat dan kertas sudah kering. Jadi tidak bisa diubah lagi catatan di Lauhul Mahfuz. Kata para ulama, yang benar diubah secara benar.
Apa yang diubah? Yang diubah itu bukan catatan Lauhul Mahfuz, tapi yang diubah itu adalah catatan yang ada di malaikat, database yang ada di malaikat. Maka database di malaikat itu bisa berubah-ubah. Tatkala seorang hamba mungkin dia rajin silaturahim, maka yang tadinya umurnya 40 Allah suruh hapus ganti 60. Atau mungkin seorang yang rajin silaturahim, tadinya hartanya mungkin 1 M, kata Allah hapus ganti jadi 5 M. Dan semua perubahan-perubahan ini sudah tercatatkan di Lauhul Mahfuz, sehingga tidak ada kontradiksi antara catatan Lauhul Mahfuz dengan catatan malaikat. Jadi yang benar di Allah SWT, yang benar bahwasanya benar-benar akan ditambahkan secara nyata itu umur dan juga harta. Allah Taala. Kemudian yang ketiga jemaah SWT, faedah dari hadis ini. Maka saya mengajak kepada diri saya pribadi dan antum sekalian jemaah, sambung silaturahim kepada keluarga-keluarga kita. Ini kesempatan momen, apalagi di bulan Ramadan seperti ini. Kalau kita bisa mengumpulkan keluarga kita, ini pahalanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan takut dengan harta, jangan takut dengan waktu. Kenapa? Allah yang nambah. Saya sering analogikan begini. Kalau saya bisa mengkaji tentang silaturahim ini, saya sering menganalogikan. Tadi contoh misalnya Lebaran, kita kan mau mengunjungi orang tua kita. Biasanya kita dapat cuti biasanya seminggu lah. Terus juga kita harus keluar, kita beli tiket. Maka kalau kita pergi mengunjungi keluarga kita, pertama kita harus beli tiket, duit keluar. Terus kita harus safar. Safar itu juga butuh waktu minimal 2 hari. Tapi nggak mungkin kita 2 hari, 3 hari, 4 hari. Cuti habis kan, tinggal sisa berapa hari. Tapi jangan khawatir ya. Waktu cuti kita habis, duit kita habis, itu yang kita lihat. Tapi di belakang itu nanti Allah akan tambahin umur kita, Allah juga akan tambahkan rezeki kita. Maka jangan sampai hilangkan kesempatan itu jemaah. Apalagi silaturahim kepada orang tua. Kita tahu silaturahim yang paling top itu silaturahim kepada kedua orang tua. Kita datang ke sana, kita berbakti, kita minta doa. Mudah bagi Allah SWT untuk mengabulkan doa orang tua kita. Bukankah Nabi SAW menyebutkan salatu da'wat mustajabat la syakka fihi. Ada 3 doa yang pasti mustajab dan tidak diragukan mustajabatnya. Salah satunya kata Nabi SAW, da'watul walid liwaladihi, doa orang tua kepada anaknya. Bagi antum jemaah yang masih punya orang tua, kesempatan minta doa kepada orang tua. Tidak ada orang yang mendoakan kita secara tulus jemaah kecuali orang tua kita. Maka datangin. Cuti habisnya masalah, duit habisnya masalah, ini bentuk silaturahim kepada orang tua kita. Maka ikhwan fillah jemaah subhanahu, ini faedah dari hadis ini. Saya ulang hadis ini, Nabi sallallahu menyebutkan, man ahabba an yumsatalahu fi rizqihi wa yunsalahu fi athari falyasir rahimah. Barang siapa di antara kalian yang ingin rezekinya ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga umurnya ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya dia menyambung silaturahim. Sekali lagi, silaturahim ini jamaah pada kerabat yang memiliki hubungan nasab. Adapun kepada orang yang bukan punya hubungan nasab, itu tidak disebut dengan silaturahim dalam syariat Islam. Tapi dalam KBBI iya. Tapi dalam syariat Islam tidak. Menyambung kepada saudara kita yang bukan hubungan tali rahim, itu namanya menjalin tali ukhuwah Islamiyah. Maka kalau yang benar, kalau ada reunian, harusnya kalau kita pakai konsep Islam, menjalin tali ukhuwah Islamiyah, bukan menjalin tali silaturahim. Ini baik, pahalanya juga besar. Nabi SAW menyebutkan al-muslimu akhul muslim. Seorang muslim itu saudara bagi muslim yang lain. Allah juga mengatakan dalam Al-Quran, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Bahkan Nabi menyebutkan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Artinya dia ingin kebaikan ada pada dirinya, itu juga ada pada saudara dia. Allah Taala. Ini hadis pertama. Hadis kedua jemaah sekalian, hadis dari Jubair
ibn Mut'im radhiyallahu taala. Dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "La yadkhulul jannata qati'." Tidak masuk surga orang yang memutuskan silaturahim. Ikhwan fillah, ini hadis ancaman. Hadis itu diriwayatkan Bukhari dan Muslim, artinya sahih. Ini ancaman bagi orang-orang yang memutus silaturahim. Ikhwan fillah masing-masing. Terkadang kita dikalahkan dengan ego kita. Kita pernah punya permasalahan dengan saudara kita, kerabat kita, yang bisa jadi mungkin kita tidak salah, kerabat kita yang salah. Akhirnya kita berantem, kita putus hubungan silaturahim. Bahkan bisa jadi mungkin dia sudah tobat, dia sudah minta maaf, tapi dia minta maaf, kita tidak maafkan. Kenapa? Kita merasa sakit terkali itu. Kau bikin saya sakit, saya tidak mau hubungan sama kau lagi. Maka Allah SWT, jangan sampai kita seperti itu. Jangan sampai kita dikalahkan sama ego kita sehingga kita masuk dalam hadis ini. Nabi menyebutkan la yadkhulul jannah, tidak masuk surga siapa? Orang yang memutus silaturahim. Makanya Allah SWT sambung silaturahim, kalahkan ego kita. Oke lah, mungkin kita tidak salah, kita dizalimi sama kerabat kita. Tidak masalah, kita datangin aja. Dan kata para ulama, agar meringankan itu bisa terjadi, jamaah, jangan lihat orang, tapi lihat siapa yang memerintahkan kita untuk menyambung silaturahim. Kalau Allah memerintahkan kita, Nabi SAW juga memerintahkan kita untuk silaturahim, kerjakan atas dasar perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala, bukan karena kamu, bukan karena kerabat kita. Karena kalau kita memutus, kita potong, tidak mau beribadah, mau tidak mau berhubungan lagi sama dia, kita terkena ancaman hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena masuk dalam hadis yang lain, Nabi SAW pernah bersabda, "Laisa al-wasilu bil mukafi, walakin al-wasil alladhi idza qata'at rahimuhu wa salah." Bahkan Nabi SAW telah menjelaskan dalam hadis yang lain tentang menyambung silaturahim yang hakiki itu adalah, kata Nabi, bukanlah orang menyambung silaturahim itu kepada orang yang baik. Itu biasa kata Nabi. Kalau ada orang baik sama kita, kita sambung, itu biasa kata Nabi. Walakin al-wasila, tapi orang yang menyambung silaturahim itu adalah orang yang menyambung kepada orang yang putus. Inilah menyambung silaturahim dalam level tinggi. Makanya para ulama tatkala mereka menjelaskan tentang silaturahim, ada 3 tingkatan manusia. Tingkatan pertama itu yang rendah, orang yang putus silaturahim. Tingkatan kedua, orang yang hanya menyambung silaturahim kepada orang yang baik sama dia. Tingkatan yang paling tinggi yaitu orang yang menyambung silaturahim kepada orang yang memutus silaturahim. Jamaah, kalau kita bisa di level ini luar biasa, tapi berat. Karena terkadang kita dapatnya kerabat-kerabat kita tuh luar biasa, sulit untuk kita bisa dekat sama dia. Entah apa problemnya. Contoh misalnya ada orang yang mungkin kita ingin bantu dia seperti kita. Kita kasih sedikit, dibilang pelit. Kita kasih banyak, dibilang sombong. Serba salah. Ada juga orang-orang yang saudara pun sudah kaya, kita datang, kita sebagai orang miskin, kita mungkin orang miskin, kekurangan. Kita datang kepada keluarga kita yang kaya, kita datang, kok dikira minta duit. Kita datang dikira minta harta. Padahal enggak, sama sekali kita datang cuma pengen tegur sapa. Atau mungkin kita datang dicuekin, tapi kalau ada saudara kita orang kaya datang diladenin. Kita harus sabar. Itulah perjuangan jemaah. Tatkala kita bisa menjalankan hal seperti ini, maka kata Nabi SAW, kita berada di level yang sangat tinggi. Maka jemaah sekalian, inilah yang harus kita lakukan. Maka jangan sampai kita menjadi orang-orang yang putus silaturahim. Kata Nabi SAW, la yadkhulul jannata qati', tidak akan masuk surga orang yang memutus silaturahim. Maka jemaah sekalian, saya ingin mengajak kepada antum sekalian, bapak-bapak sekalian, ini momen. Sebenarnya kalau satu lebaran sekarang pun harus, tapi kalau kita harus menunggu momen lebaran, maka jangan buang-buang kesempatan tersebut. Momen kita berkumpul, kalau kita bisa saling berbaik sama saudara-saudara kita, ini yang terbaik. Maka hilangkan semua ego supaya hubungan kita dengan kerabat kita, dengan klien kita menjadi baik,
sehingga kita pun bisa mendapatkan pahala ganjaran besar dari Allah SWT di akhirat dan juga di dunia. Wallahu ta'ala jalla SWT yang bisa kami sampaikan sedikit berkaitan dengan silaturahim hadis dari Ibnu Hajar rahimahullah taala. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi saya pribadi dan juga kepada bapak-bapak sekalian. Kalau ada benarnya dan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau salahnya saya mohon maaf. Ini mungkin dari kesalahan saya dan saya siap menuju dari kesalahan tersebut. Saya tutup subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.